Oke, halo EduLaber semua. Ya, ketemu lagi sama Kang Syarif ya di sini. Oke, yang belum kenal ya perkenalkan nama aku Kang Syarif. Oke, di kelas hari ini kita akan belajar tentang tes literasi untuk SNBT nanti nih ya. Nah, khususnya untuk di pelajaran penalaran matematika, guys. Oke, kita absen dulu deh ya. Teman-teman yang hadir di live class hari ini siapa aja ya? Kalau list di Akang sih Bayu udah hadir. Mana Bayu coba? Boleh aktifkan kameranya ya, teman-teman semua ya. Supaya kita bisa saling menatap, saling melihat gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu di jalan kan kita bisa saling menyapa. Oke, Dinda hadir juga ya, udah ada di listnya. Oke, Nisa, oke hadir. Rudi hadir ya. Yuda, oke hadir juga ya. Oke, semuanya gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, alhamdulillah sehat. Ya, jaga terus kesehatannya ya. Kan sekarang ini udah mulai musim hujan ya. Jaga terus kesehatannya supaya kalian tetap fit. Belajarnya juga kan enak ya kalau kalian tetap sehat. Oke. Nah, kita akan belajar tentang apa tadi? Ya, tes literasi ya, penalaran matematika. Nah, sebelum ke situ, kan ini salah satu subtes di SNBT kan ya, kita review sedikit deh ya. Walaupun kalian beberapa ada yang udah tahu ya, kita review lagi aja bareng-bareng. Nah, SNBT itu apa? Nah, SNBT itu ini udah ada ya, definisinya seleksi nasional berdasarkan tes. Kalau dulu itu namanya UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer. Ini sebenarnya sama-sama aja, mirip-mirip aja. Namun yang beda adalah materi ujinya gitu ya. Nah, sekarang materi ujinya itu adalah tes potensi skolastik dan tes literasi, guys ya. Oke, oh ya, sip. Bayu udah tahu ya? Oke, kita review lagi ya. Nah, untuk tes potensi skolastik atau kita singkat apa? TPS ya. Ada kemampuan penalaran umum PU. Terus pengetahuan dan pemahaman umum disingkatnya apa? Ya, PPU ya. Terus kemampuan memahami bacaan menulis, PBM, dan terakhir ini pengetahuan kuantitatif. Oke, atau PK gitu ya. Ini tes potensi skolastiknya atau TPS. Nah, di tahun sebelumnya TPS ini ada nih. Nah, yang baru di tahun 2023 nanti adalah yang namanya tes literasi, guys. Nah, tes literasi ini ada 3 materi uji. Ada literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan terakhir penalaran matematika gitu ya. Nah, yang namanya literasi itu pasti nanti bakal ada teks-teks gitu ya, literatur kan. Bakal ada teks-teks, bakal ada bacaan di soalnya itu. Nah, bisa jadi si jawabannya itu ada di bacaan gitu ya. Nah, kalian harus rajin nih baca-baca ya, atau enggak kalian harus bisa ngambil trik-triknya nih gimana supaya menyelesaikan soal itu dengan cepat dan tepat gitu ya. Kenapa harus cepat? Nah, karena oke, sebelum ke situ nanti durasinya bakal dibahas di slide selanjutnya kayaknya ya. Kita fokus sekarang ke penalaran matematika nih. Kan tadi di TPS ada pengetahuan kuantitatif kan, PK. Nah, itu PK itu lebih ke matematika gitu ya. Jadi kalau penalaran matematika nanti ada literasinya dulu sebelum menyelesaikan dengan materi-materi matematika gitu. Nah, kalau penalaran matematika itu kemampuan untuk melakukan penalaran secara matematis. Nah, di mana definisinya atau jabarannya merumuskan, menggunakan, menafsirkan pemasalahan, informasi yang melibatkan aspek kuantitatif. Kuantitatif berarti gimana? Hitung-hitungan ya, nanti bakal ada hitung-hitungannya. Nah, tapi si PM ini, ya, insya Allah hitungannya bakal lebih sederhana daripada PK atau pengetahuan kuantitatif. Nah, proses kognitif yang dilibatkan di PM ini apa aja? Nah, pertama ini memformulasikan. Jadi nanti dari teks yang panjang, biasanya rata-rata panjang sih teksnya. Kita memformulasikan informasi apa yang ada di situ gitu ya. Terus kita bisa menggunakan atau menerapkan konsep-konsep matematika yang sudah kita ketahui gitu ya dari SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, kemudian menginterpretasikan ke jawabannya bagaimana gitu atau kesimpulannya gimana gitu ya. Jadi nanti bakal ada bacaan, terus kita analisis gitu ya, terus kita interpretasikan hasil atau kesimpulannya gimana. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan di sini? Oke, belum ada. Ini mah hanya pengantar aja ya tentang PM itu apa. Oke. Nah, kemudian untuk jumlah soal dan durasinya. Nah, untuk penalaran matematika, oke ini info dari SNBT-nya langsung ya. Tadi juga deskripsi-deskripsinya dari SNBT ya, dari BP3 Kemendikbud. Jumlah soalnya ada 20 soal.
Ini durasinya 30 menit. Oke, sambil kita latihan ya. Sambil kita latihan coba. Berarti kalau 20 soal 30 menit, satu soalnya berapa menit? Oke, kan kita ini mau belajar ini ya, matematika ya. Berapa? Ada yang mau jawab? Gimana, Rudi? Berarti 1,5 menit ya? Oke. Jadi untuk 20 soal ini, oke, akan tandai ya. Dia bakal sekitar 1,5 menit. Oke, ini rata-rata ya. Nanti bisa aja ada soal yang kurang dari 1 menit dikerjakan. Ada juga soal yang bisa 2 menit gitu ya. Kalian kelola aja waktunya gitu ya. Karena biasanya soalnya ini nggak terlalu sulit konsep atau materinya, matematikanya, tapi bacaannya itu yang lumayan panjang, guys. Nah, konten atau materi ujinya ini ada kalau di matematika bab-babnya gitu ya, bab apa aja yang diujikan atau materinya apa aja. Yang pertama ini bilangan, terus ada pengukuran dan geometri, berarti pengukuran dan geometri kayak bangun ruang, sudut kayak gitu. Terus data dan ketidakpastian ini kalian kelas 12 pastinya udah belajar ya, statistika kayak gitu ya tadi semester 1 kemarin. Dan aljabar. Oke ya. Oke, gimana? Sampai sini aman ya? Oke, kalau aman boleh deh dikasih reaction, jempol atau apa, oke. Oke, Bayu, Dinda, Nisa. Oke, Rudi gimana sama Yuda? Oke ya. Nah, itu terkait pendahuluannya ya tentang PM itu apa. Kan kita mau belajar PM harus kenal dulu ya. PM itu apa, terus nanti yang dipelajarinya atau yang diujikannya itu apa aja. Oke. Nah, hari ini kita bakal fokus dulu ke materi uji yang pertama, yaitu materi uji yang bilangan gitu ya. Nanti di season-season selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita bakal bahas mengenai materi yang lainnya. Oke. Nah, di materi uji bilangan ini ada sub materi. Nah, ini akan ambil juga dari SNBT-nya ya, dari framework SNBT. Ada beberapa tentang teori bilangan, terus sifat urutan, sama operasi hitung ya. Kalau teori bilangan ini ya tentang konsep-konsep bilangan itu kayak gimana. Contohnya macam-macam angka atau macam-macam bilangan itu jenisnya apa aja. Ada yang pernah ingat waktu SD pernah bilangan bulat? Iya betul. Selain itu apa lagi? Bilangan cacah lah ya kayak gitu ya. Nanti ada teori-teorinya dulu. Kita ingat-ingat lagi. Akan yakin pasti kalian udah pernah mempelajarinya gitu ya. Nggak ada salahnya kalau kita review lagi supaya kita fresh lagi ingatannya. Terus sifat urutan. Biasanya kalau sifat urutan ini mengurutkan ya. Data kuantitatif kan bisa diurutkan. Dari yang terbesar ke terkecil ataupun sebaliknya. Terus operasi hitung. Oke, operasi hitung ini ya bagaimana kita menghitung bilangan-bilangan tadi gitu ya. Oke, apa aja operasi hitung? Kita ngitung bisa ngapain aja? Penjumlahan, ya betul, perkalian dan lain-lain. Bakal kita bahas lebih lanjut ya nanti di slide selanjutnya. Oke, nah, nggak udah basa-basinya lagi ya. Kita fokus sekarang ke materinya. Sekarang tentang teori bilangan. Nah, di teori bilangan, pertamanya itu kita belajar dulu atau kita review lagi deh ya. Kan tadi udah Kang bilang kalian pasti udah pernah belajar ini, tapi kita ingat lagi aja bareng-bareng gitu ya. Ada yang namanya macam-macam bilangan. Oke. Nah, bilangan yang semua bilangan ini nanti dinamakan bilangan kompleks gitu ya. Seluruh bilangan kompleks. Seluruh bilangan yang bisa dihitung, ini nanti bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini nanti terbagi dua. Ada bilangan real dan bilangan imajiner. Kayak real nih, bahasa Indonesianya real apa? Nyata, iya betul Linda. Oke, jadi ini bilangan-bilangan yang nyata ya. Oh, berarti imajiner nggak nyata. Oh iya, imajiner itu ya nggak nyata gitu ya, atau maya gitu imajiner. Nah, kalau bilangan real atau bilangan yang nyata, itu nanti bilangan-bilangan yang digunakan kayak kalian mau mengukur sesuatu, pengukuran bilangannya itu ada ya gitu ya, bilangannya nyata. Data kuantitatifnya bisa kita ukur gitu ya. Nah, kalau bilangan imajiner ini nggak nyata. Nah, ini nggak terukur gitu ya. Nggak bisa kita ukur ya. Kalau nyata ini tadi terukur gitu ya. Bisa dipakai oleh alat ukur. Kalau di fisika kan ada alat ukur kayak penggaris, termometer, dan seterusnya gitu ya. Gitu. Jadi nanti ini nyata itu dia bisa terukur.
Kalau bilangan imajiner ini sulit atau sukar untuk terukur itu ya. Contohnya bilangan imajiner itu kalau kalian pernah belajar di matematika masih ingat gak apa? Coba review lagi. Akar negatif. Oh iya, betul Nisa ya. Jadi nanti ada suatu akar yang nilainya negatif. Gitu. Kan kalau akar itu syaratnya dia harus lebih besar dari 0 kan ya. Akar dari suatu angka atau suatu bilangan supaya dia sifatnya real. Kalau misalkan dia akarnya negatif gitu ya. Nah, misalkan akar min 1. Nah, ini dia bilangan imajiner. Atau biasanya disimbolkan oleh I ya, bilangan imajiner. Kalau bilangan real nanti ini simbolnya R, real gitu. Biasanya untuk simbol bilangannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau aman? Oke, aman ya, guys. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita bakal fokus ke bilangan real ya. Nah, kalau bilangan imajiner nggak terlalu dibahas sih di sini ya. Kalau kalian kuliahnya ke matematika atau ke fisika nanti bakal ada tentang bilangan imajiner. Nanti ada fungsinya. Ya, kita fokus dulu ke bilangan yang real. Nah, bilangan real nanti terbagi lagi nih. Nah, ada yang namanya bilangan rasional sama bilangan irasional. Oke. Dari namanya nih rasio. Oke, ada yang ingat rasio itu apa sih? Perbandingan. Oke, iya betul Bayu ya. Perbandingan. Jadi atau pecahan gitu ya. Jadi bilangan rasional adalah bilangan yang bisa diubah bentuknya ke dalam suatu pecahan, misalkan A per B gitu. Nah, kalau bilangan irasional dia nggak bisa dibentuk pecahan sederhana kayak gitu ya, nggak bisa dibuat pecahannya gitu. Jadi nanti bilangan rasional ini dia bisa dibentuk ke pecahan ya, A per B. Nah, nanti ada angkanya A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau bilangan irasional, nah dia nggak bisa dibuat A per B gini. Nah, contohnya bilangan rasional itu contohnya kayak 1, 2, 3 dan seterusnya itu mah udah tau lah ya. Contoh lainnya kayak 0,3333 dan seterusnya. Nah, walaupun ini 0,3333 nggak beres-beres, nah ini si 0,333 ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan. Siapa yang ingat? Berapa pecahannya? 1 per berapa? Oh, gimana Yuda? Tadi mau bilang on mic-nya aja. Berapa? Iya, betul ya. 1/3 gitu. Jadi bisa dibuat pecahan. Nah, kalau bilangan irasional ya nggak bisa. Jadi nanti si angkanya itu nggak berulang lah gitu ya. Di belakang komanya itu angkanya nggak berulang. Contohnya, kalian di matematika pernah mencari ini ya, luas lingkaran. Ada yang namanya pi. Nah, nilai pi itu berapa? 3,14 dan seterusnya ya, 15 dan seterusnya. Oke, ini bilangan irasional atau tidak rasional. Atau di fisika ada konstanta-konstanta lain gitu ya, atau ada bilangan E biasanya berapa gitu ya. Oke, ini akan kasih contohnya pi aja. Nah, kalau ada pertanyaan di sini? Oh, Dinda mau Dinda. Kang, kan pi bisa 22/7. Berarti kan pi termasuk bilangan irasional. Oke, 22/7 itu hanya pendekatan aja ya. Nah, jadi nilai pi itu sebenarnya adalah bilangan irasional, soalnya dia nggak berulang si bilangan seterusnya gitu. Si 22/7 adalah nilai pendekatan ke 3,14 gitu guys. Biasanya 22/7 itu dipakai kalau misalkan ada jari-jarinya atau diameternya itu kelipatan 7 ya, supaya angkanya itu enak buat dihitung. Oke, gimana Dinda? Paham? Oke, gitu ya. Itu untuk mempermudah aja, jadi pi-nya bisa dianggap 22/7. Oke, ini ya untuk bilangan rasional, bilangan irasional. Terus gimana? Kita lanjut lagi, yang lain aman? Oke, aman ya. Nah, dari bilangan rasional, oke, nanti bakal ada yang namanya bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu berarti, ada yang masih ingat? Bilangan yang nggak ada desimalnya atau nggak ada koma kisarannya gitu ya. Nah, bilangan bulat ini ada bilangan bulatnya itu tengah-tengahnya itu 0, terus kanannya positif, kirinya negatif itu apa namanya? Ya, garis bilangan ya. Nanti bilangan bulat itu kalau kita tulis misalkan dari kiri ya, dari negatif itu ya. Terus misalkan -2, -1, nah 0, terus 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Jadi ada bilangan negatif,
0 dan bilangan positif. Itu untuk bilangan bulat gitu ya. Kalau bilangan rasional tadi bisa koma-komaan. Kalau bilangan bulat ini dia angkanya ini ya, nggak koma-komaan atau bulat. Nah, terus bilangan rasional selain bilangan bulat ada yang namanya pecahan gitu ya. Yang tadi lagi ya, pecahan misalkan A per B atau enggak 5/7 atau sekian-sekian gitu ya. Nah, contohnya gitu. Oke. Nah, di bilangan bulat ini bakal terbagi-bagi lagi, guys. Yang pertama ada yang namanya bilangan cacah. Dan bilangan cacah ini dia mulai dari 0 sampai ke bilangan yang positif ke sana ya. Jadi bilangan cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kehalanginya itu aja. Wait, bentar. Gak sabar ini ya, ngeklik next-nya ya. Oke. Nah, tadi dari bilangan cacah, itu kan dari 0 ya. Nah, kalau bilangan asli apa? Nah, kalau bilangan asli dimulai dari 1, guys. 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi bilangan asli bisa kita lanjutkan dari bilangan cacah. Nah, bilangan asli, oke, nanti ada jenis-jenis bilangan lagi nih. Ada bilangan prima. Bilangan prima, ada yang masih ingat apa? 2. Ya, terus apa lagi? 3, 5, 7. Oke, kalau definisinya, bilangan prima itu gimana, guys? Dia hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri ya. Gitu. Dia hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Ini pakai kata-kata kita aja lah ya. Oke, contohnya tadi dari apa? 2 gitu ya. 2, kan 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2. Kalau 1 gimana? Nah, 1 kan hanya bisa dibagi 1 ya. Ya diri sendirinya 1 gitu. Jadi 1 nggak termasuk ke dalam prima ya. Prima itu dimulai dari 2. 2, 3, 5, berapa lagi? 7, terus 11. Berapa lagi? Ayo, 13. Udah Kang, udah Kang. Oke. Terus ya. Oke. Nah, selain bilangan prima, ada nih yang namanya, ini udah muncul ya. Selain bilangan prima ada yang namanya bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini ya bilangan di luar bilangan prima dan 1 tadi. Contohnya 4, 6, berapa lagi? 8, 10, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia selain yang bilangan prima gitu ya, cepatnya ya. Oke, itu untuk bilangan komposit. Nah, terus bilangan juga ada istilahnya bilangan genap dan bilangan ganjil nih, tambahannya lagi ya. Apa bedanya? Oke, bilangan genap tuh contohnya kayak mana? Iya, 8. Terus apa lagi? 10 dan seterusnya gitu ya. Oke, makasih Rudi ya. Oke, nah bilangan genap ini bilangan yang habis dibagi 2 ya. Atau bisa dibagi 2. Dibagi angka 2 ya. Ya, dibagi oleh angka 2. Kalau bilangan ganjil ya gak habis atau ada sisanya ya. Ya, tidak habis dibagi 2. Oke, kayak gitu ya. Itu untuk bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, untuk macam-macam bilangan segini aja guys. Tadi apa aja terakhirnya? Bilangan genap ganjil, bilangan prima, komposit, sama bilangan asli. Oke, diingat-ingat lagi sebelum bilangan asli apa tuh? Kan kalau bilangan asli dimulai dari 1. Oke, Bayu. Sebelum bilangan asli berarti yang ada nolnya tadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya apa? Bilangan cacah. Oke, ya betul ya. Sip. Terus sebelumnya lagi harus diingatkan lagi ya. Nah, nanti Akang bakal share ya ini untuk PPT-nya supaya kalian bisa review lagi nanti. Oke. Aman sampai sini? Easy lah ya. Ini kan
Pernah ya waktu SD ya, kita review lagi aja bareng-bareng. Oke, kita lanjutkan lagi ya sekarang. Ini untuk teori bilangan sudah. Nah, bilangan-bilangan atau angka tadi bisa kita sajikan dalam yang namanya notasi ilmiah. Notasi ilmiah ada di fisika juga ya, pernah belajar di fisika ada, di matematika juga ada. Notasi ilmiah ini adalah salah satu cara untuk menyederhanakan suatu penulisan bilangan. Gitu. Bentuk bakunya kayak gini nih, jadi A dikali 10 pangkat N. Ada namanya nih, A-nya itu bilangan basis gitu ya. Nah, bilangan basisnya ini dia dari 1 dan di bawah 10 gitu ya. Lebih besar sama dengan 1, kurang dari 10 A-nya itu. N-nya itu ordo atau pangkat. Nah, ordonya ini nanti terdiri dari bilangan bulat. Oke, masih ingat tadi bilangan bulat apa? Ya, dari ada bilangan negatif, 0, sama bilangan positif ya. Oke. Ya, biar nggak lupa kita tulis ya si ordonya. Ini dia merupakan bilangan bulat. Jadi si pangkatnya ini bisa positif atau bisa negatif ya. Terus A-nya itu tadi bilangan basis. Nah, bilangan basisnya itu tadi apa katakan? Dia lebih besar sama dengan 1 gitu. Jadi 1 lebih besar sama dengan A. A-nya lebih kecil dari 10. Gitu. Jadi A-nya itu dia kurang dari 10 sampai ke 1 gitu ya. Oke, ini fungsinya buat apa, Kang? Oke, nah contohnya kayak gini nih. Nah, kalian tahu nih jarak bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Wah, ini rata-rata aja ya dienakin angkanya. Sebenarnya angkanya 150 juta sekian-sekian gitu ya. 150 juta kilometer. Nah, kan ini terlalu banyak nih angka nolnya ya. Bisa kita sederhanakan, guys. Caranya gimana? Oke. Nah, berarti kita buat dulu si ordonya, si bilangan basisnya ya. Nah, si bilangan basisnya A-nya, ini kan 1 sampai 10. Nah, kalau kita lihat angkanya di sini. Nah, ini 15 ya. Nah, berarti kurang dari 10 itu 1,5 dong ya. Bisa ya. Jadi 1,5. Nah, akan tulis nih. Jadi A-nya itu 1,5. Nah, si 10 pangkatnya gimana? Oke, kita cari nih. Ini awalnya komanya di sini kan. Nah, dia pindah nih. Ke kiri 3 nih. 3A lagi. Gitu ya. Jadi kan si nolnya lebih ya, lebih 3, 3, 4. Terus komanya pindah lagi ke sini ya. Oke. Berarti 150 juta itu 1,5 dikali 10 juta kan? Nah, 10 juta itu nolnya ada berapa? 7. Iya, betul ini. Jadi 1,5 dikali 10 pangkat 7 kilometer. Jadi bisa disederhanakan gini ya. Gitu. Jadi kalau misalkan nolnya banyak, makin banyak ke belakang kalian bisa disederhanakan pakai notasi ilmiah ini. Oke, ini kan untuk angka yang besar. Bisa juga untuk angka yang kecil. Nah, contohnya untuk ini, contohnya ini ada muatan listrik dari proton. Oke. Ini berapa ya? 0,0000000000000000000000000 gitu ya. Gak jangan nyebut 160 ya. Jadi 160 soalnya kan dia di belakang koma. Oke, gitu. Nah, ini coba kita lihat ya. Berarti si angkanya itu atau basisnya 1,6 ya. Nol belakangnya nggak apa-apa, nggak usah diambil. 1,6. Jadi gini bisa kita buat ya sama dengan 1,6 gitu ya. Dikali 10 pangkat. Nah, ini kan komanya pindah ke kanan nih. Berarti 10 pangkatnya nanti tandanya negatif gitu aja ya, ingatnya ya. Pindahnya berapa nih? Nih 3. Sini lagi 3, 9 ya. Terus di sini lagi 12. Terus berapa lagi? 3. Oh, sorry. 3, 6. Iya benar. 9. Terus 12, 15, 18 sampai ke sini. Komanya pindah berapa langkah? 19 langkah ya. Jadi si angka yang koma-komaan ini bisa kita persingkat atau permudah jadi 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kulom atau C gitu ya. Ini kan pernah ya waktu di fisika atau di kimia nih pastinya ada, guys. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini?
Iya betul. Jadi kalau misalkan dia si nolnya berlebih gitu ya, atau kayak ribuan, ratusan, atau nol si komanya pindah ke kiri, si pangkatnya itu ditambah jadi positif gitu ya. Kalau misalkan si komanya geser ke kanan, si pangkatnya dikurangi atau jadi pangkatnya negatif. Gitu deh ya si cepatnya. Oke, ini untuk teori bilangan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman? Oke, makasih ya tadi. Yuda udah mengkonfirmasi lagi, udah menanya lagi ya pertanyaan yang barusan. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Aman? Gimana Bayu? Aman ya? Oke, Dinda, Rudi, sama Nisa aman juga? Aman. Oke. Kalau begitu kita masuk ke materi yang lain ya. Dan kita udah beres ya tentang teori bilangan. Nah, tadi di tengah-tengah yang sifat urutan, kalau itu ya kalian udah pasti tahu lah ya. Sifat urutan ya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang operasi hitung. Operasi hitung, tadi kan di awal sudah ada yang menyebutkan ya. Tadi itu siapa? Oke, so ada yang mau nyebutin lagi? Nisa gimana? Ada penjumlahan, terus selain penjumlahan ada apa? Pengurangan. Oke ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, terus apa lagi? Perkalian, pembagian, ya betul ya. Oke. Nah, jadi penjumlahan itu nanti ada angka yang dijumlah-jumlahkan. Jadi kan jadi berapa hasilnya. Nah, misalkan ada angka yang sama nih, dijumlahkan secara berulang. Misalkan ada angka 3 tambah 3 tambah 3, jadi berapa tuh? Jadi 9 ya? Atau tambah 3 lagi, jadi 12 ya? Nah, itu bisa kita sederhanakan jadi operasi perkalian. Oke, kan 3-nya tadi ada 4 ya? Jadi 4 kali 3. Sama juga kan ya? 12. Jadi penjumlahan secara berulang untuk angka yang sama itu bisa kita jadikan perkalian. Oke, perkalian contohnya ya kayak 3 kali 3 kali 3 yang tadi ya. Atau contoh lain misalkan kayak 2 kali 2, 4 kali 2 lagi. Jadi 8. Nah, untuk angka yang sama nih dikalikan nanti ada yang namanya eksponen gitu ya. Jadi angka yang sama dikalikan secara berulang, nanti ada yang namanya eksponen. Atau bisa pangkat lah gitu ya. Contohnya kayak tadi 2 dikali 2 kali 2 berapa tuh? 8 ya? Kali 2 lagi 16 ya. Nah, tadi tuh 2-nya ada berapa? Ada 4 kan ya? Gitu. Jadi 2 pangkat 4 itu 16 gitu ya. Contoh lainnya. Oke, untuk setiap operasi hitung yang tadi ini punya lawannya nih. Nah, penjumlahan lawannya itu pengurangan, perkalian lawannya itu pembagian. Sedangkan eksponen adalah lawannya logaritma. Oke. Oke. Yang pertama kita bahas dulu nih ya, penjumlahan. Operasi hitung penjumlahan. Nanti bakal ada sifat-sifatnya, teman-teman. Nah, untuk sifat-sifatnya, si operasi penjumlahan itu yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua ada sifat asosiatif. Di mana sifat komutatif itu A tambah B bakal sama dengan nilainya B tambah A. Yang itu ya. Misalkan 2 ditambah 3 nilainya bakal sama dengan 3 tambah 2 nih. Nah, gitu ya. Sama dengan 5 kan ya. Nah, jadi bisa ditukar urutannya. Begitu pula dengan yang sifat asosiatif. Contohnya ini kita punya bilangan 2 tambah 3. Terus ditambahkan dengan 5. Misalkan itu ya C-nya. Terus ini, berarti kan kalau maksudnya dalam kurung itu dia dijumlahkan lebih dahulu kan. Nah, kita masukin lagi nih 2 tambah, nah ini 3 sama 5-nya dijumlahkan terlebih dahulu. Berarti ini 5 ditambah 5 ya. Ini 2 ditambah 8. Sama kan ya hasilnya ya, 10 sama dengan 10. Begitu teman-teman. Oke, itu untuk yang sifat-sifat penjumlahan. Gimana? Untuk yang sifat-sifat penjumlahan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana? Oke, jadi ini udah pernah ya waktu di SMP atau di SD gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas yang pengurangan. Nah, kalau di pengurangan nggak berlaku nih sifat komutatif sama sifat asosiatif. Kenapa? Ya karena kita lihat nih, kalau misalkan A min B nih, A min B contohnya tadi 2 min 3. Nah, apakah sama dengan 3 min 2? Enggak ya. 2 min 3 kan min 1. 3 min 2
1. Begitu pula dengan sifat yang asosiatif. Silahkan dicoba gitu ya. Jadi ini sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan. Oke, teman-teman. Nah, silahkan. Dicatat dulu. Nah, yang selanjutnya ini untuk operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, sifat-sifatnya untuk perkalian ada sifat komutatif. Ya, berarti A kali B nanti sama dengan B kali A. Ya, contohnya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Hasilnya sama-sama 6 ya, teman-teman. Terus sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini jadi A kali B, berarti kan hasil A kali B dikalikan C, nanti nilainya bakal sama dengan A dikalikan hasil B kali C. Gitu ya. Kalau kalian contohkan misalnya angkanya berapa ya? Angkanya yang tadi lagi deh ya. Berarti 2 dikali 3, itu ya. 6 kan nanti ya. Hasilnya dikalikan 5. Nah, ini sama dengan 2 dikalikan 3 kali 5 dulu ya. Nah, berarti kan ini jadi 6 kali 5. Berapa 6 kali 5 tuh? 30 ya. Ini 2 dikali 3 kali 5, 15 kan. Nah, ini sama-sama hasilnya berapa? 30. Jadi sifat asosiatif ini berlaku juga di perkalian. Kemudian sifat yang selanjutnya itu sifat distributif. Distribusi berarti kan ya, dia didistribusikan. A dikali dalam kurung B tambah C. Nanti hasilnya bisa kita jadikan A kali B ditambah A kali C. Coba kita buktikan nih ya. Tadi itu 2 dikali B-nya tadi berapa? 3 ya, tambah 5. Hasilnya ini bakal sama kayak 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Nah, coba nih. 2 dikali 3 tambah 15, ya, sorry, 3 tambah 15. 3 tambah 5, oke, 3 tambah 5 berapa? 8 ya. Ini bakal sama dengan 2 kali 3, 2 kali 3, 6. Terus 2 kali 5, 10. Nah, itu ya. Jadi 2 kali 8, berapa? 16. 6 tambah 10, 16 juga ya, teman-teman ya. Jadi sifat distributif ini berlaku. Begitu pula untuk yang negatif nih. Jadi A kali B min C nanti bakal sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, untuk pembagian, sifat-sifat komutatif, asosiatif, dan distributif tidak berlaku ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan aja sama urutan yang ada di soal untuk sifat pembagian. Oke ya. Sip, gimana teman-teman? Bayu? Oke? Oke, yang lain gimana? Dinda oke, Nisa oke, Rudi oke, Yuda juga oke. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, operasi hitung yang selanjutnya eksponen. Ada ingat eksponen itu tadi apa ya? Yang perkalian, tapi angkanya yang sama cara berulang ya. Contohnya 2 kali 2 kali 2. Itu dihasilkannya jadi 8 kan? Nah, eksponen ini biasanya dituliskan dalam bentuk pangkat gitu ya. Yang tadi 2-nya ada 3. Jadi 2 pangkat 3. Itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 3 kali ya. Nah, terus kita coba lihat nih teman-teman. Misalkan kalau dia jadi A nih, A pangkat N. Berarti nanti A-nya dikalikan sebanyak N faktor nih. Jadi nanti ini sebanyak N. Ya kalau N-nya ada 10, ya berarti sebanyak 10 gitu ya. Jadi A kali A kali A, 10 biji A-nya dikaliin terus. Nah, sifat-sifat eksponen nanti ini ada sifatnya nih teman-teman. Ini untuk mempermudah kita supaya nanti langkah perhitungannya gimana gitu ya. Oke, nah yang pertama untuk sifat perkaliannya gitu ya, terus ada sifat pembagian, terus dan lain-lain. Oke, Akang next dulu deh ini ya. Oke. Nah, untuk ini, contohnya nih, 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah, berarti kan 2 pangkat 2 itu gimana nih? 2 dikali 2 ya. Oke, ini yang 2 pangkat 2. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Nah, ini jadi 2-nya ada berapa nih? Ada 5 ya. Sehingga kalian bisa tulisin ini 2 pangkat 5. Nah, dapat kita simpulkan sifat yang pertama nih. Berarti kalau ada angka yang sama, misalkan 2 sama 2 itu atau 3 sama 3. Nah, terus dikalikan. Nah, ini pangkatnya bisa kalian jumlahkan ya. Jadi contohnya nih 2 pangkat 2 tadi sama 2 pangkat 3 jadi 2 pangkat 5 nih. Jadi kalau kita tulis secara umum
Ini tuh misalkan A deh ya, A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, bisa kita tuliskan jadinya A pangkat M ditambah N. Gitu. Tadi contohnya ya teman-teman ya. Kalian udah coba hitung juga ya. Begitu. Nah, gimana? Ada pertanyaan dulu? Oke, ini udah pernah kan ya? Iya, betul banget ya. Udah pernah ya. Sip. Oke, kita tandain dulu ya. Ini sifat yang pertama nih. Tuh. Nah, sifat yang kedua nih. Sifat yang kedua ini, yang pembagian nih. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Kita jabarkan dulu deh. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 ya. Dibagi 2 pangkat 2. Berarti 2 kali 2. Ini kan masih ingat ya, kalau pembagian tinggal kalian bagi aja ya angkanya ya. Nah, ini jadi 2 pangkat berapa nih? Udah 2 biji habis nih dari bawah ya. Jadi 2 pangkat 2. Ya, betul ya teman-teman ya. Jadi 2 pangkat 2. Oke, sehingga kalian bisa simpulin nih, kalau misalkan dia bentuknya pembagian gitu ya, si pangkatnya itu dikurangi gitu ya. Jadi A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini bisa kalian tuliskan jadinya A pangkat M dikurang N gitu ya. Pangkatnya tinggal dikurangi aja teman-teman. Oke ya. Wah, warna merahnya agak beda ya. Nah, apa ya? Yang penting ini tandanya merah untuk menandai sifat dari si eksponennya. Kemudian nih yang selanjutnya nih. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Oke, berarti 2-nya ada 3 ya. 2-nya ada 3 juga. Ini jadi 2 pangkat berapa ya? Coba. 3 dikurangi 3 ya pangkatnya ya. Betul banget. Jadi 2 pangkat berapa? 0 ya. Nah, kalau misalkan kalian jabarkan juga, ini jadi 2 kali 2 kali 2 per, kalinya biar konsisten gini ya. 2 kali 2 kali 2. Sorry. Nah, dasarnya dia berapa? Jadi 1 ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Berarti kalau misalkan ada 2 pangkat 0, sorry. Untuk dulu ya. Nah, kalau misalkan ada 2 pangkat 0, berarti atau berapapun dipangkatkan 0, dia hasilnya bakal sama dengan 1 gitu ya. Nih, ayo coba kita tuliskan ya sifatnya. Berarti kalau A pangkat 0, nah pangkat 0 dia bakal sama dengan 1. Jadi bilangan yang dipangkatkan 0, nanti si nilai bilangannya itu sama dengan berapa? 1 ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih. 1 per 3 pangkat 3. Oke, ini bisa 1 tuh 3 pangkat 0 ya. Dibagi 3 pangkat 3. Nah, berarti ini bisa kalian jabarkan jadi gimana nih? 0 kurangi 3 ya. Jadi 3 pangkat min 3 gitu. Jadi kalau misalkan ada 1 per 2 pangkat 5, ya berarti bisa kita tuliskan atau kita sajikan 2 pangkat min 5 gitu. Kalau secara umum misalkan kalau ada 1 per A pangkat N gitu ya, atau pangkat M, ini kalian bisa tulisin jadi A pangkat min N gitu ya. Jadi si N atau M-nya itu angkanya atau pangkatnya berapa. Oke, pertanyaan dulu. Gimana? Yuda, oh iya ini ya, betul-betul yang di kelas 10 ya. Ini pelajaran waktu kelas 10. Nah, selanjutnya nih, sifat yang selanjutnya. Ini 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini gimana nih? Berarti kan kalau kita jabarkan nih, itu 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ya. Jadi 3 tambah 3 berapa? 6. Gitu ya, atau 3 kali 2 atau 2 kali kan ya 3-nya.
Nah, kalau ada yang kayak gini nih, kalau bentuknya kayak gini, kalian pangkat dipangkatkan gitu ya kan, ini 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kalau bentuknya kayak gini, kalian bisa tuliskan atau kalian bisa formulasikan jadi 3 pangkat atau A deh ya tadi secara umum, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ini tinggal aja A pangkat M kali N. Nah, ini ya. Oke, teman-teman. Sip, aman? Oke ya. Nah, tadi kalau bilangannya sama ya. Kalau misalkan bilangannya beda nih, kayak yang bawah gimana? Nah, ini kita kotakin dulu ya biar gak kabur. Nah, ini 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 nih. Oke, sama-sama pangkatnya 2 ya. Berarti ini kan 3 kali 3 dikali 5 kali 5. Oke, berarti bisa kalian sederhanakan ini tuh ya. Jadi kan 3 kali 3 kali 5 kali 5. Apa yang mirip di sini? Si faktornya ya, 3-nya ada 2, 5-nya ada 2 ya. Jadi bisa kalian satuin 3 kali 5 terus dipangkatkan 2, guys. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ada angka yang berbeda gitu ya, tapi pangkatnya sama, kalian bisa kalikan angkanya baru terakhir dipangkatkan. Gimana kalau misalkan yang kita tulis secara umum ya, misalkan A pangkat M dikali B pangkat M ya. Nah, ini bisa jadi A kali B dipangkatkan M. Oke, sip. Nah, selanjutnya nih, ini 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Oke, mirip kayak tadi ya. Ini bisa kalian tulisin aja 3 per 5 dipangkatin 3 gitu ya. Atau secara umum misalkan ada A pangkat M per B pangkat M. Ini bakal sama dengan A per B dipangkatkan M. Gitu. Nah, selanjutnya nih yang agak berbeda. Kalau akar gimana, Kang? Nah, akar kalau dia nggak ditulisin akarnya dia tuh akar 2 gitu ya. Nah, kalau akar 2 dia pangkatnya setengah, teman-teman. Jadi ini 5 pangkat 4. Dipangkatkan setengah nih. Nah, ini sifatnya mirip dengan yang tadi nih, yang A pangkat M dipangkatkan N. Jadi 4 dikali setengah berapa? 2 ya. Jadi ini jadi 5 pangkat 2 ya. Gitu. Contoh lagi nih. Ini 5 pangkat 6 di akar 3. Berarti ini 5 pangkat 6. Akar 3 tuh 1 per 3 ya pangkatnya. Nah, 6 dikali 1 per 3, 2. Ini 5 pangkat 2, 2. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari contoh-contoh ini? Kalau ada, silahkan ditanyakan. Gimana, Bayu? Aman? Oke, Bayu paham ya? Yang lain paham? Dinda, Rudi, Nisa, Yuda? Oke, kalau udah paham, aman dong ya. Nih, nah tinggal satu lagi nih. Apa sisanya? Satu lagi apa? Logaritma ya. Nah, kita belum bahas nih ya logaritma ya. Logaritma kita bahas di akhir nih, simpan di akhir. Oke, biasanya kalau eksponen sama logaritma itu kan tadi dia lawannya ya. Eksponen itu biasanya aplikasinya di apa sih? Nah, misalnya suka ada di pertumbuhan atau enggak di laju pertumbuhan bakteri gitu ya kalau misalkan di biologi gitu ya. Misalkan bakterinya dalam 1 menit ya membelah diri jadi 2 gitu ya. Nah, itu salah satu contoh dari yang eksponen, teman-teman. Oke, nah sifat aturan hitung atau perhitungan untuk yang terakhir ini logaritma. Tadi logaritma itu lawan dari eksponen ya. Nah, definisinya, nah nanti kalau misalkan ada A pangkat B sama dengan C, ya, tadi eksponen itu ya. Nah, ini setara atau sama dengan bisa dituliskan dalam bentuk logaritmanya A log B gitu ya. Basisnya A ya.
logaritma dengan basis A gitu ya. Logaritma B dengan basis A sama dengan C gitu. Oke, ini ada sifat-sifatnya juga nih. Nah, kita sajikan aja deh ya semuanya dulu. Wow. Oke, ini ya untuk sifat-sifatnya coba kita jabarkan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ini A log 1. Nah, tadi itu ingat 1 itu berapa pangkat berapa? A pangkat 0 atau 2 pangkat 0. Jadi semua angka yang dipangkatin 0 dia log 1. Nah, gini ya. Jadi kan ini A log 1 nih. Jadi ini A log A pangkat 0. Oke, berarti ini tuh pangkatnya 0 kan ya. Jadi A log 1 sama dengan 0. Gitu. Sekarang A log A. Nah, ini A log A. Berarti kan ini A-nya pangkat 1 ya. Jadi ini 1. Nah, kalau misalkan nanti ada A log B dikali C, nah si bilangannya ini dikalikan. Nah, kali ini kalian bisa jabarkan jadi A log B ditambah A log C. Nah, gitu ya. Jadi kalian bisa uraikan. Terus A log B per C. Nah, kalau ini pembagian. Kalau pembagian ini dikurangi ya. A log B dikurangi A log C. Oke. Kemudian ini ada pangkat M nih depannya. A log B pangkat M. Nah, si M-nya ini kedepanin boleh ya. Jadi M dikali A log B. Nah, gitu ya simpelnya mah ya. Terus kalau misalkan ini ada A pangkat N log B. Nah, ini si N ya. Bisa kalian pindahin nih ke B situ ya. Jadi A log B pangkat 1/N tapinya ya. Sehingga ini bisa kalian tulis 1/N dikali A log B. Ya. Kalau ini gimana? Coba langsung. Berarti kan N jadi 1/N ya. Tadi si M ini yang pangkatnya B, dia ke depan dikali. Berarti ini jadi M/N. Nah, dikali A log B, teman-teman. Gitu. Nah, terus ini 1/A log B. Ini bisa kalian tulis jadi B dibalik ya. Log A. Nah, gini. Udah pernah ya? Iya, ini kita review lagi aja. Kalau misalkan ada A pangkat A log B. Nah, ini si A-nya pangkat A log B. Ini hasilnya langsung aja B. Oke, diingat-ingat ya ini sifat-sifatnya semua. Terus ada A log B dikali B log C. Kalau ini ada B, terus ada B lagi nih. Jadi nanti kalian bisa langsung aja nih A, gitu ya, log C. Jadi basisnya A, jadi logaritma C, gitu ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman nih? Dari aturan hitungnya atau enggak materi-materi sebelumnya. Udah aman? Gimana? Nah, setelah ini kita mau bahas soal nih, contoh-contoh soalnya bagaimana gitu ya. Ya kan nggak afdol nih kalau misalkan kita udah bahas materi, terus contoh soalnya kayak gimana gitu ya. Nanti Akang ini udah sediakan beberapa contoh soal sesuai dengan materi yang kita belajar hari ini gitu ya. Oke, gimana? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau dicatat dulu sebentar, boleh? Ah, gimana nih? Bayu udah paham? Dinda, Nisa, Yuda dan Rudi udah paham juga nih? Kita lanjutkan ya ke yang selanjutnya. Latihan soal. Oke. Nah, latihan soalnya gimana nih? Nah, kan ini literasi ya. Berarti nanti bakal ada bacaannya teman-teman ya. Jangan kaget ya. Nah, tipsnya gimana? Yuk, coba kita kerjakan bareng-bareng. Wah, ini ya ada soal latihan yang pertama nih. Ini ada puzzle operasi bilangan. Nah, jadi ketika teman-teman menemukan soal literasi, kalau di sini kan penalaran matematika, biasanya nanti teksnya panjang. Kita fokus dulu ke pertanyaan apa yang diinginkan oleh soal gitu ya. Nah, coba kita lihat, cek dulu pertanyaannya. Ini jika A, B, C, D merupakan bilangan real. Oke, tadi ingat bilangan real apa? Di awal-awal ya. Maka nilai A tambah B tambah C tambah D sama dengan titik-titik. Kita teman-teman. Oke, mau dibaca dulu? Coba silakan dibaca ya. Jadi ini tuh ceritanya apa?
Udah sampai mana bacanya? Dikit lagi? Oke, sok. Dah, beres? Nah, jadi ini tuh ceritanya ada puzzle gitu ya. Puzzle operasi bilangan, ya kali, bagi, tambah, kurang, kayak gitu ya. Ini buat supaya jadi bentuk games gitu ya, supaya tertarik anak-anak bermainnya sambil belajar gitu ya. Nah, terus ada puzzle di sini. Nah, A tambah B sama dengan jadi 15, A tambah C jadi 12, B kurangi D 2, C tambah D-nya 15. Nah, A, B, C, D-nya merupakan bilangan real, maka nilai A tambah B tambah C tambah D. Oke, teman-teman, ini kan teksnya panjang nih. Sebenarnya soalnya nggak terlalu sulit ya. Ini sebenarnya lumayan simpel gitu ya. Simpel banget malah. Kan A tambah B tambah C tambah D gitu ya. Nah, dari si tabel atau gambar gitu ya. Ini kita dapat nih A tambah B-nya berapa? 15 ya. Ada ya, A tambah B 15 nih. Terus kita mau C tambah D. Nah, ini C tambah D dapat juga nih. Berarti ini A tambah B-nya 15. Kecilan nggak? Wah, mepet ya. C tambah D-nya juga 15. Berarti 15 tambah 15? 30 dong ya, teman-teman. Berarti ini hasilnya atau jawabannya yang dodol. Gimana soal latihan nomor 1 nih? Mudah kan? Oke. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutin ke yang soal latihan 2 nih. Ini masih sama, tapi beda pertanyaannya, gitu ya. Jadi nanti bakal ada beberapa soal yang teksnya sama atau literasinya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Kita lanjut ya. Ini masih sama sampai ke gambar tadi. Namun si pertanyaannya yang berbeda. Jika ABCD merupakan bilangan real lagi, gitu ya. Urutan yang paling tepat dari bilangan yang terbesar ke yang terkecil adalah titik-titik. Oke, berarti kita harus tahu nih nilai ABCD-nya gimana ya. Oke, yuk coba. Oke, nah ini udah Akang salin ya gambar kotak atau si ABCD-nya yang tadi. Tulis dulu, diketahui dari soal tadi apa nih? Berarti A tambah B ini sama dengan 15 ya teman-teman ya. Terus C tambah D, C tambah D-nya 15 juga. Terus kita punya juga A tambah C. A tambah C-nya 12 ya, lihat ke bawah. Terus B kurangi D, B kurangi D, D-nya 2. Nah, gitu. Yang ditanyakan oleh soal adalah urutannya ya. Siapa yang terbesar sampai ke yang terkecil. Udah siap? Kita jawab ya. Nah, langkahnya gimana? Ya, berarti tinggal kita lakukan ada istilahnya eliminasi dan substitusi ke setiap persamaannya. Oke. Gimana? Nah, nanti setiap orang bakal beda-beda nih, gitu ya. Nah, kalau Akang nemuin ini nih. Kan tadi AB sama CD bisa dijumlahin ya. Jadi A tambah B tambah C tambah D ya. Ini jadi berapa? 15 tambah 15. Berapa 15 tambah 15? 30 ya. Sorry guys. Batuk lagi ya. Berarti ini 30 ya. Nah, terus ingat nggak sifat pertama yang penjumlahan tadi apa? Sifat komutatif ya. Nah, ini si C kita jumlahin sama A duluan, boleh kan? Jadi A tambah C ditambah B tambah D. Nah, kita akalin aja gimana caranya supaya enak gitu ya, atau supaya cepat ngerjainnya. Terus A tambah C-nya kan udah ada 12. Nah, makanya akan pindahin C-nya ke depan itu supaya bisa dijumlahin atau supaya bisa disubstitusiin ya. Jadi 12 ditambah B tambah D sama dengan 30. Kenapa pilih ini? Soalnya nanti ada B tambah D, ini ada B min D. Sorry, ini kenapa tadi akan nulisnya 2 ya? Oke. Nanti ingetin ya kalau misalkan ada yang tipe-tipe. Oke ya? Oke, sip ya. Oke, makasih tadi siapa yang ingetin ya? Rudy ya. Makasih Rudy. Oke, jadi ini dapat 12 tambah B tambah D sama dengan 30. 12-nya boleh pindah ruas nih ke kanan ya. Jadi kalian dapatnya
B tambah D sama dengan 30 kurangi 12. Berapa teman-teman? 30 kurangi 12? 18 ya. Nah, dari sini bisa kan eliminasi. Eliminasi apa? Nah, bisa kalian eliminasi B atau D ya. Kita eliminasi. Jadi, misalkan akan ambilnya ini eliminasi yang D deh ya. Oke, berarti tadi tuh B tambah D-nya dapat 18 kan. Terus ini B min D-nya dapat berapa? 2. Nah, kalau kita eliminasi D, berarti ini kan D-nya plus, yang satunya lagi min. Berarti harus dijumlah. Berarti B tambah B berapa? 2B. 18 tambah 2, 20. Nah, berarti 2B sama dengan 20. Berarti B-nya 20 per 2. Atau B-nya kita dapat berapa teman-teman? 10 ya B-nya ya. Oke. Nah, kita bisa cari nih buat yang lainnya. B-nya kan udah dapat 10 tuh. Berarti kan A tambah B sama dengan 15 ya. Nah, berarti B-nya 10. A-nya berapa? 5. Oke ya. Terus kita masukin lagi yang ada A sama B-nya. Contohnya yang A tambah C nih. A tambah C-nya sama dengan 12. A-nya 5 kan? Berarti C itu 12 kurangi 5. Berapa? Tuh, 7. Nah, terus yang belum ada apa ya? D, tinggal D ya. Nah, tadi ini B dikurangi D sama dengan 2 atau B tambah D sama dengan 18 ya? Bebas mau pakai yang mana. Nggak suka yang min-min. Oke, kita pakai yang B tambah D ya. 18. Berarti D-nya itu 18 kurangi B. B-nya tadi 10. Nah, berarti dari sini kalian dapat apa? 18 kurangi 10. D-nya 8. Oke, nah dari sini udah bisa diurutin nggak? Oke, udah bisa banget ya teman-teman. Kalian bisa urutin nih dari sini. Sehingga urutannya yang terbesar siapa? B ya. Yang terbesarnya B, yang keduanya D ya. Berarti jadi B lebih besar dari D, terus lebih besar dari C, lebih besar dari A. Oke, maka urutannya jadi tadi urutannya gimana? B lebih besar dari D ya. Lebih besar dari C, lebih besar dari A. Oke, jadi coba kita cek ya ke halaman sebelumnya. Oke. Ini kita udah balik lagi ke soalnya. Berarti tadi tuh B, D, C, A ya urutannya ya. Oke, berarti yang B, D, C, A yang mana? Opsi yang A ya. Oke, teman-teman. Sip ya, bisa ya. Oke. Oke, udah 2 soal ya. Masih mau lanjut lagi nih? Oh, udah mau 1 jam kita ya, teman-teman ya. Gimana, mau lanjut lagi? Oke, kita lanjut lagi deh ya. Soal yang ketiga gitu ya. Oke, ini soal yang ketiga, mungkin ini soal terakhir ya, karena udah mau 60 menit juga ya kita bertemu ya. Oke, nah ini kita baca deh dulu ya bareng-bareng ya. Soal latihan 3 ini tentang kanker serviks. Nah, coba baca ya, kanker serviks adalah kanker yang muncul pada sel-sel di dinding rahim, di leher rahim, sorry. Kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini dapat berkembang dengan cepat, nah, gitu ya katanya, sehingga mengakibatkan tumbuhnya tumor pada serviks. Dalam suatu penelitian pada seorang pasien yang teridentifikasi mengalami kanker serviks, diketahui bahwa jumlah sel kanker serviks dapat menjadi 1/3 kalinya dalam 2 minggu.
jika seorang pasien tersebut meminum obat herbal setiap harinya. Jika mula-mula terdeteksi ada 900 sel kanker serviks, kemudian secara teratur meminum obat herbal, gitu ya. Maka dalam waktu 1 bulan sisa sel kanker serviksnya berapa, gitu ya. Jadi ini dia pengurangan gitu ya, atau berkurang gitu ya. Oke. Nah, berarti setiap 2 minggunya si selnya itu dapat berkurang menjadi atau dapat menjadi gitu ya, dapat menjadi 1/3 kalinya gitu. Tadi awalnya 900 ya, sorry. Nah, dalam 1 bulan jadi berapa gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya ya buat membahas soalnya. Oke teman-teman, kita tulis dulu deh ya biar nggak lupa, kan barusan kita baru baca ya, masih ingat? Oke, jadi tadi jumlah sel kanker. Oke, kita kasih simbol aja deh, misalkan N0. N0-nya 900. Ini jumlah bebas ya, kalian akan simbolin di sini N0. N itu kan jumlah, 0 itu awal ya. 900 sel. Nah, terus si selnya ketika orang itu meminum obat herbal, gitu ya. Tadi dia si selnya menjadi 1/3 ya. Ini tiap 2 minggu. Nah, sedangkan yang ditanya adalah jumlah sel yang tersisa gitu ya, N gitu ya, setelah 4 minggu. Gitu. Nah, ini sebenarnya kalau 4 minggu berarti kan 2 minggunya udah 2 kali ya. Gitu. Jadi dia udah 1/3 jadi 1/3-nya lagi gitu ya. Ini kalau cara manual nih. Misalkan nanti ada cara langsungnya juga ya. Cara langsungnya pakai konsep eksponen gitu. Nanti kalau cara manual pakai perkalian aja. Ini kalau misalkan angkanya gede nih, misalkan setelah 1 tahun. Nah, 1 tahun kan 54 minggu ya. Coba dicek lagi ya, atau 52. Oke. Nah, jadi nanti dia itu kan gede tuh ya, gak mungkin kita ngaliin sebanyak itu. Nanti pakai konsep eksponen. Kita pakai yang biasa dulu ya, pakai perkalian nih. Cara yang pertama. Kalau soalnya kayak gini, ini lebih mudah pakai cara yang pertama nih. Jadi kan di 2 minggu awal, nih 2 minggu awal 900 dikali 1/3. Nah, sisanya jadi berapa? Di 300 ya. Ini di 2 minggu awal. Berarti kan kalau 4 minggu dia 2 minggu lagi kan ya. Gitu. Berarti si 300 dikali 1/3 lagi. Jadi sisanya berapa? 100 sel. Jadi sisanya tinggal 100 sel di minggu keempat. Jadi pakai cara perkalian ya, tinggal dikalikan. Oke, nah ada cara kedua nih. Dia pakai eksponen. Jadi kan tadi sisanya itu N kan ya. Nah, nanti dia N0. Nah, dikali berapa tadi? Jadi 1/3 ya tiap 2 minggu. Dia dikali 1/3. Ya kita pangkatkan kan nanti nih dikali 1/3 lagi, dikali 1/3 lagi. Jadi perkalian angka yang berulang, angka yang sama berulang itu bisa pakai eksponen nih. Nah, ini kita pangkatin apa ya? Bisa T gitu ya kan karena ini tentang waktu ya, T gitu ya. Nah, di soal tadi ini 4 minggu nih. 4 minggu, sedangkan tadi periodenya dia 2 minggu ya. Nah, 4 minggu itu dia sama dengan 2 pangkat 2 ya. Gitu. Jadi ini periodenya 2 ya. Oke. Oke ya, 2 kali 2 ya. Sorry. Jadi ini si waktunya T kecil ya gitu ya. T-nya 2 kali 2. Oke ya. Nah, terus kita lanjutin, berarti ini jadi 900 dikali 1/3 pangkat 2. Nah, jadi ini 900. Masih ingat tadi sifat yang ini berarti ini 1 pangkat 2, 1. 3 pangkat 2, 9. Jadi 900 dikali 1/9 atau 900/9, 100 sel. Oke. Silakan sama aja ya hasilnya ya. Mungkin tipsnya dari Akang, kalau misalkan dia waktunya nggak beda jauh, atau faktornya nggak besar, pakai perkalian aja nggak apa-apa nih. Kalau misalkan faktornya banyak, misalkan nanti setelah 64 minggu, wah, berarti kan tuh banyak ya, 64 kali kita faktorin.
Nah, berarti itu mending pakai si eksponen. Oke ya. Coba kita lihat ke jawabannya 100 sel itu di opsi yang apa ya? Oke, si 100 sel itu di opsi apa nih? Opsi C ya. Oke, cakep atau cantik. Kita tandai. Nah, oke teman-teman. Wah, sudah lebih ya dari waktunya. Terima kasih nih teman-teman sudah aktif ya tadi ya mengikuti pembelajaran ini. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut tanyain aja. Oh ya, sekarang ada pertanyaan dulu nggak? Aman? Bisa? Ya, ternyata simple ya si perhitungannya. Paling kalian harus fokus ke pertanyaannya apa atau yang dimaksud soal atau yang diminta soal itu apa ya. Kalau tes literasi itu kebanyakan kayak gitu. Jadi perhitungannya lebih sederhana-sederhana gitu. Oke, mungkin hari ini kita baru bisa bahas 3 soal ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya kita bisa lebih banyak lagi soal yang kita bahas. Terus materinya kalian kan semakin ingat lagi kalian pelajari lagi nanti filenya ini akan bagikan ya. Oke, mudah-mudahan kita sukses ya di SNBT nanti 2023 lulus semua di PTN impiannya. Amin ya. Amin. Oke, mungkin kita tutup saja ya. Terima kasih teman-teman yang udah gabung ya. Bayu, Dinda, Nisa, Rudi, Yuda hadir semua kan ya. Oke, mungkin kita tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.